Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Farmasi 1, kelompok 1 akan menjelaskan secara singkat tentang simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya, alat-alat yang umum digunakan pada saat di laboratorium, alat-alat keselamatan yang umum digunakan pada saat di laboratorium, dan juga menjelaskan tentang cara mencegah atau menangani pada saat ada bahan berbahaya yang tumpah di laboratorium. Mari kita simak di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa dari kelas 12 Farmasi 1. Perkenalkan, saya Nabila Syafira dari kelas 12 Farmasi 1. Yang pertama, kami akan menjelaskan simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya. Simbol yang pertama, pengoksidasi. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Simbol pengoksidasi mengusung warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Lalu, simbolnya menggambarkan bola api berwarna hitam yang menyala. Lanjut, yang kedua, mudah menyala atau flammable. Simbol mudah menyala ditandai dengan gambar berupa api yang berkorban dalam balutan warna hitam dan putih. Simbol ini menunjukkan suatu bahan kimia memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api. Yang kedua, gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Simbol yang ketiga adalah beracun atau toksik. Simbol beracun ditandai dengan gambar tulang bersilang dan tengkorak manusia. Simbol ini menunjukkan suatu bahan kimia yang memiliki karakteristik, salah satunya sebagai berikut. Sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, ataupun mulut. Yang kedua, penentuan tingkat sifat racun ini didasarkan atas uji LD 50 atau amat sangat beracun, dan beracun. Yang ketiga adalah sifat bahaya toksisitas akut. Simbol yang keempat adalah berbahaya atau harmful. Simbol berbahaya ditandai dengan gambar berupa silang berwarna hitam. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan bahan kimia meliputi padat, cair, ataupun gas yang bila terjadi kontak atau melalui inhalasi dapat menyebabkan berbahaya terhadap kesehatan sampai pada tingkat tertentu. Simbol yang kelima adalah iritasi atau iritan. Simbol iritasi ditandai dengan gambar tanda seru, seperti pada gambar di samping. Berwarna hitam, simbol ini ditunjukkan untuk bahan kimia yang memiliki berbagai karakteristik, salah satunya sebagai berikut. Padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau suatu lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Yang keenam, korosif. Simbol korosif ditandai dengan dua gambar yang ditetesi oleh cairan korosif, yakni pada sebuah benda dan tangan manusia. Simbol ini menunjukkan suatu bahan kimia yang memiliki karakteristik, salah satunya menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. 7. Berbahaya bagi lingkungan. Simbol berbahaya bagi lingkungan ditandai dengan gambar pohon dan lingkungan di sekitarnya berwarna hitam, lalu terdapat seekor ikan berwarna putih yang seolah-olah sudah mati karena tercemar bahan kimia. 8. Bahaya terhadap kesehatan. Simbol ini menggambarkan seorang manusia mengalami gangguan kesehatan cukup serius pada fungsi organ jantung dan paru-paru. Sesuai dengan gambarnya, simbol tersebut menjelaskan betapa bahayanya bahan kimia jika terpapar oleh manusia yang bisa menimbulkan efek buruk dalam hitungan jangka pendek hingga panjang. Yang kesembilan, gas bertekanan. Simbol gas bertekanan ditandai dengan gambar berupa tabung gas berwarna hitam. Simbol ini menandakan sebuah bahan kimia mengandung gas bertekanan tinggi, seperti amonium atau nitrogen cair. Ke-10, mudah meledak. Simbol mudah meledak ditandai dengan gambar berupa bom yang seolah-olah meledak, lalu partikelnya menyebar ke segala arah. Simbol ini menunjukkan kalau sejumlah bahan kimia mudah meledak. Dengan adanya panas atau percikan api, terjadi gesekan atau mengalami benturan keras.
Nah, itu saja penjelasan dari saya dan Nabila, tentang simbol bahan kimia yang berbahaya. materi selanjutnya akan dijelaskan pada part 2. Bye-bye. Saya Maya. Dan Rintan, pada part 2 ini kami menjelaskan tentang alat-alat yang umum digunakan di laboratorium. Yang pertama yaitu beker gelas atau gelas beker merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk menampung reagen. Alat gelas ini juga bisa digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan memanaskan cairan saat pengujian senyawa. Yang kedua yaitu Erlenmeyer. Di laboratorium digunakan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan senyawa selama pengujian. Yang ketiga yaitu gelas ukur. Gelas ukur adalah alat laboratorium yang umum sekali digunakan untuk menatang atau mengukur zat cair. Yang keempat yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas laboratorium berbentuk U yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Ukuran tabung reaksi biasanya hanya sebesar jari tangan manusia dewasa. Tabung reaksi kimia berfungsi untuk mencampur, menampung, memanaskan senyawa, kimia cair atau padat, terutama untuk pengujian yang bersifat kualitatif. 5. Yaitu buret. Buret adalah peralatan gelas laboratorium berbentuk silinder yang memiliki nilai ukur tertentu dengan bagian bawah yang memiliki sumbat keran. Kegunaan buret adalah pengujian adalah sebagai wadah penampung reagen yang akan digunakan pada saat titrasi. Yang keenam yaitu corong. Corong laboratorium mempunyai fungsi dan bentuk yang sama seperti corong pada umumnya, namun terbuat dari kaca agar tahan terhadap panas yang ditimbulkan oleh bahan kimia. Fungsi corong gelas adalah untuk membantu memasukkan zat cair atau senyawa kimia dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini agar cairan senyawa tidak tumpah ketika dipindahkan. Yang ketujuh yaitu pipet ukur. Pipet ukur merupakan salah satu alat yang digunakan di laboratorium. Pipet ukur terbuat dari kaca dan termasuk dalam peralatan gelas laboratorium. Digunakan pipet ukur adalah untuk mengambil larutan kimia yang memiliki konsentrasi tinggi agar keselamatan kerja lebih aman. Ketelitian pipet ukur sangatlah akurat jika dibandingkan dengan gelas ukur. Oleh karena itu, alat ini sering digunakan analisa setiap hari. Yang kedelapan yaitu gelas arloji atau disebut juga dengan kaca arloji. Merupakan satu media atau peralatan gelas yang sering digunakan dalam pengujian gravimetrik. Fungsi gelas arloji sendiri adalah sebagai tempat penimbangan bahan kimia seperti serbuk atau padatan. Yang kesembilan yaitu penjepit tabung. Penjepit tabung adalah alat laboratorium yang sering digunakan sebagai penjepit tabung reaksi kertas, saring, dan berbagai benda laboratorium lainnya saat proses pemanasan. Yang ke-10 yaitu mortir atau alu. Mortir atau alu adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menghancurkan atau menghaluskan sampel yang bersifat padat. Baiklah, itu dia penjelasan kami tentang alat-alat laboratorium yang umum digunakan. Sekian, terima kasih. Baiklah, di part 3 ini saya Apriansa Saya Sami. akan menjelaskan alat-alat keselamatan yang umum digunakan di laboratorium. Alat yang pertama ini adalah alat pelindung mata. Di dalam pekerjaan di laboratorium mikrobiologi tidak disarankan menggunakan kontak lensa. Alat pelindung mata di laboratorium dapat berupa kacamata Google. Alat ini digunakan untuk bahan-bahan yang bersifat aerosol atau mudah mengerci. Trauma mata dapat mengakibatkan kerusakan mata serius sampai menimbulkan kebutaan. Contohnya kacamata spektalis. 2. Perlindungan badan. Jas laboratorium berfungsi dalam memproteksi tubuh dari kontak dengan bahan-bahan berbahaya di dalam laboratorium atau kontak dengan mikroorganisme. Syarat jas laboratorium yang digunakan adalah panjang sampai lutut dan lengan panjang dengan bagian ujung lengan berkaret. 3. Perlindungan pernapasan. Alat yang digunakan adalah masker, merupakan salah satu pelindung pernapasan sehingga tidak dibenarkan menggunakan masker namun hidup tetap terbuka. Masker digunakan untuk mencegah kemungkinan uap yang menyebabkan iritasi atau spora jamur yang mudah terbang di udara untuk masuk ke saluran pernapasan. Yang 4. Perlindungan telinga. Suara mesin di laboratorium dapat menimbulkan kebisingan. Jika terjadi secara terus-menerus dapat mengganggu fungsi pendengaran dan menyebabkan ketulian.
Keadaan ini dapat dihindari dengan menggunakan pelindung telinga. Pelindung telinga dapat berupa busa yang dipasang di saluran pendengaran, contohnya earplug. Kelima, pelindung tangan atau sarung tangan. Handscoon wajib digunakan ketika peneliti atau praktik berada di laboratorium mikrobiologi. Penggunaan sarung tangan harus mampu menutup sampai bagian karet dari gas laboratorium. Keenam, pelindung kaki. Pelindung kaki di laboratorium yang disarankan adalah dengan menggunakan sepatu tertutup. Reagen dapat saja tumpah dan mengenai kaki dalam keadaan terbuka. Jika penggunaan pelindung akan menyebabkan kerusakan pada kaki, contohnya burns. Ketujuh, pelindung wajah. Fungsi yang dimiliki seperti namanya, yakni melindungi wajah dari berbagai benda asing ketika bekerja. Pelindung kepala juga dapat menghindari gas, zat kimia berbahaya, hingga peracikan panas. 8. Pelindung kepala. Alat pelindung kepala berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau cedera kepala akibat kejatuhan benda keras. Alat ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, peracikan bahan kimia, atau suhu yang ekstrim. Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman, topi atau tudung kepala, dan pelindung rambut. 9. Pakaian. Pelindung pakaian. Pelindung berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas atau dingin ekstrim, paparan api dan benda panas, peracikan bahan kimia, uap panas, benturan radiasi, gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi, celemek, jaket, dan pakaian terusan. Ke-10, alat pelindung jatuh. Alat pelindung jatuh adalah alat pelindung diri untuk bekerja di ketinggian. Fungsi alat ini untuk mengurangi resiko jatuh atau cedera saat jatuh di ketinggian. Selain itu, alat ini juga membuat pekerja lebih aman dan nyaman saat bekerja. Jika berdasarkan aturan Permenaker yang terbaru, jika bekerja di atas permukaan tanah atau air yang terdapat perbedaan ketinggian, maka itu sudah dikategorikan sebagai pekerjaan ketinggian yang wajib menggunakan APD yang sesuai. Sekian penjelasan tentang alat-alat keselamatan di laboratorium yang sering digunakan. Hai, saya Nurul Anissa. Jadi, pada part 4 ini saya akan menjelaskan tentang cara penanganan bahan kimia yang tumpah di laboratorium. Sebelum ke penjelasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan kimia berbahaya dan beracun. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak di video berikut ini. Pengertian B3 tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 pada pasal 1 tentang pengolahan B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Tumpahan bahan kimia dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, ceceran bahan kimia. Ceceran bahan kimia biasanya berupa tetesan-tetesan bahan kimia yang tercecer ketika kemasannya dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya atau volumenya sangat kecil. Yang kedua adalah kebocoran bahan kimia. Kebocoran bahan kimia dapat berupa tetesan yang diam di satu tempat atau kebocoran yang mengucur namun tidak terlalu deras dan mudah dikendalikan atau volume sedang. Yang ketiga adalah tumpahan bahan kimia. Tumpahan biasanya kebocoran dalam jumlah besar dan sulit dikendalikan volume material yang tumpah juga besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara penanganan tumpahan bahan kimia. Yang pertama, petugas yang menemukan tumpahan B3 memakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, sepatu boots, dan pakaian pelindung. Yang kedua, petugas memulai menangani tumpahan apabila tumpahan bahan kimia B3 dalam bentuk cair, maka dapat menggunakan bahan inert atau absorben untuk menyerap cairan, misalnya kain flanel kering atau pasir. Yang ketiga, apabila tumpahan bahan kimia B3 dalam bentuk serbuk, dapat menggunakan kain flanel basah untuk mengikat tumpahan. Yang keempat, petugas mengambil kain flanel
yang digunakan untuk menangani tumpahan dan ditaruh dalam wadah atau tempat sampah yang ditentukan. Yang kelima, petugas menggunakan pinset untuk mengambil pecahan dan taruh pecahan ke dalam wadah yang tidak tembus terhadap benda tajam yang sudah disentuh bila ada pecahan. Nah, yang keenam, petugas membungkus atau menutup wadah sampah tumpahan dengan rapat. Yang ketujuh, petugas menyemprotkan air dan mengepel seluruh area yang terkena. Lalu yang kedelapan, petugas membuang air untuk mengepel ke saluran pengolahan air limbah, jangan membuang ke saluran umum. Yang kesembilan, petugas membawa sampah dengan troli tertutup ke tempat pengolahan atau tempat penampungan sementara limbah B3 yang ada dan mencatat berat ke buku catatan yang ada di TPS, tanggal, berat, nama, pengirim, dan disaksikan petugas penerima di TPS. Yang ke-10, petugas kembali ke ruangan dan melepaskan pakaian dan alat pelindung yang dipakai. Lalu yang ke-11, petugas cuci tangan sebelum melanjutkan pekerjaan yang lain. Lalu yang terakhir, petugas membuat laporan kejadian tumpahan. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kasus bahan kimia yang tumpah dan cara penanganannya. Misalnya, bahan kimia yang tumpah adalah asam benzena sulfonat. Maka cara penanganannya adalah yang pertama, pastikan petugas yang menemukan tumpahan B3 memakai alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, sepatu boots, dan pakaian pelindung. Lalu yang kedua, tutup tumpahan bahan dengan NaHCO3. Yang ketiga, pindahkan ke dalam wadah dan tambah air. Lalu yang keempat, biarkan reaksi selesai dan buang ke dalam bak air. Nah, setelah itu pembuangan atau pemusnahan bahan. Yang pertama, tuangkan ke dalam NaHCO3 berlebihan, lalu campur dan tambahkan air. Biarkan 24 jam, setelah itu secara perlahan-lahan buang bersama sejumlah air. Atau tuangkan ke dalam absorben dalam insinerator. Tutup dengan sisa, kayu atau kertas. Lalu siram dengan alkohol bekas atau larutkan dalam pelarut mudah terbakar atau sisa alkohol. Terakhir, bakar dalam insinerator. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara penanganan bahan kimia yang tumpah dan contoh kasusnya. Sekian materi tentang cara penanganan bahan kimia yang tumpah dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye. Sekian materi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Di